Masih mau lihat Hasto lagi nggak? Iya. Hasto lagi. Tapi enggak, ini yang terbaru loh. Terbaru. Grace, anyar, news. Iya. Ada lagi. Hasto lagi. Bang, Hasto melulu nggak bosen, Bang? Oh, bosen sih sama orangnya. Tapi kan kita perlu tahu dramanya. Kan ada drama, ada yang namanya juga drama ya, sinetron drama. Itu kan bukan kejadian yang sesungguhnya. Nah, kita mesti tahu nih, yang sesungguhnya seperti apa sih? Nah, gitu loh. Sok aja lu, Kri. Ya emang. Iya. Kan kemarin ini Hasto menjadi digilir pemanggilan atas kasus-kasus yang dihadapinya nih. Iya. Laku Hasto. Setelah digilir Polda Metro ya dilaporkan atas berita bohong, hoax dan penyebaran fitnah. Nah, yang berikutnya dipanggil KPK. Dipanggil KPK tadi udah. Nah, yang dipanggil Polda ini kan framingnya luar biasa nih. Wong cuman menyatakan pendapat, wawancara di TV kok dipanggil. Padahal nggak kayak gitu. Nih, mau denger nih, mau lihat nih. Ternyata parah banget. Tapi yang paling pasti, ada seluruh rangkaian kejadian ini, Hasto diminta mundur oleh relawan Puan. Iya. Ini puncaknya. Ini puncak. Ya, puncak. Akhirnya Hasto diminta mundur dari Sekjen PDIP. Mantap kan? Mantap. Makanya ini gue bilang news. Gue udah bosen sebenarnya sama Hasto. Tapi karena news ya udahlah. Oke. Kita simak dulu pengacaranya Hasto dan Deddy Sitorus kicep melongo. Nggak bisa berkata apapun tentang pelaporan Hasto ke Polda Metro. Dijelaskan oleh M. Khodari. Di acara ILC, simak videonya. Kan kemarin disampaikan bahwa Mas Hasto ini kira-kira mengatakan bahwa ya menyatakan pendapat tidak boleh dikriminalisasi. Saya setuju dengan pendapat itu. Menyatakan pendapat tidak bisa dikriminalisasi. Tetapi saya melihat poinnya justru bukan pada aspek menyampaikan pendapatnya, tetapi pada menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi tadi Bang Patra mengutip pasal 160 ya, KUHP, tapi sebetulnya juga ada pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 3 bunyinya setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dan pasal 45A ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, Pak, ini saya agak setuju dengan pendapat ini karena memang di beberapa kesempatan yang saya ingat ya di liputan6.com, kemudian di satu lagi media saya lupa media mana, apakah di iNews kalau tidak salah, Mas Hasto itu memang menyebut saya, asli menyebut nama Muhammad Khodari sebagai orang yang mengetahui hasil Pilpres 2024. Nah, itu adalah berita bohong. Itu adalah hoax. Karena saya tidak pernah mengetahui hasil Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari. Nah, saya melihat bahwa Mas Hasto mengutip hoax yang beredar di media sosial X. Jadi sekitar bulan Februari akhir, saya tidak ingat tanggalnya berapa begitu, nama saya sempat trending di X karena ada postingan dari akun
Yurisa Samosir, ya, yang menampilkan ceramah saya di DPD Partai Golkar Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 yang sedang membahas hasil survei Pilpres di Jakarta. Di mana saya mengutip data dari lembaga survei Polling Institute yang surveinya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2023, Bang Karni. Nah, saya mengutip data 15-19 Desember, khusus di wilayah DKI Jakarta, temuan Polling Institute itu, Anies Muhaimin 27%, Ganjar Mahfud 16,sekian%. Nah, oleh akun Yurisa ini, Bang Ade, disebutlah saya atau dikonstruksi bahwa saya itu sudah mengetahui dan merencanakan kecurangan atau merencanakan hasil Pilpres tanggal 14 Februari itu, gitu. Kebetulan hasil Pilpres 2024, 14 Februari 2024 sebagaimana diumumkan oleh KPU, Ganjar Mahfudnya 16, sekian% pada waktu itu ya. Itu. Jadi dalam akun Yurisa Samosir itu memang disebutkan bahwa kok sudah tahu ya, rapat internal bocor 5 Januari sudah tahu hasil Pilpres 14 Februari 2024. Nah, ini sudah saya jawab di media massa karena ditanya oleh teman-teman wartawan. Seingat saya, catatan saya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah hoax pada tanggal 24 Februari 2024. Dan Mas Hasto ketika diwawancara oleh liputan6.com tanggal 16 Maret 2024, kira-kira hampir 1 bulan kemudian, itu masih mengutip atau masih menganggap bahwa saya tahu hasil Pilpres 2024 itu, Bang. Gitu. Padahal jelas-jelas itu adalah hoax yang beredar di Twitter dan sudah saya jelaskan dan saya sudah bantah secara lengkap melalui media massa. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ini kemudian terjadi lagi di wawancara berikutnya yang seingat saya dilakukan di iNews ya. Mohon maaf kalau salah karena ini udah sekian bulan yang lalu saya juga udah nggak apa lagi detail-detailnya. Bukan saya yang lapor ya. Kemudian yang saya lihat itu meremehkan Bung Kodari kalau sampai dia yang laporkan langsung. Kemudian yang dugaan saya juga disebut sebagai hoax itu adalah ketika Mas Hasto mungkin dalam wawancara yang sama, Bang Boyamin ya, wawancara yang sama, itu juga mengatakan bahwa di luar negeri Ganjar Mahfud unggul. Padahal kenyataannya yang unggul adalah Prabowo Gibran. Ya, baik secara angka, yang angkanya kalau tidak salah 63,7 ya, maupun secara jumlah PPLN. Jadi Prabowo Gibran itu unggul 66 PPLN dari total 127 PPLN yang ada di seluruh dunia. Jadi singkatnya kalau soal yang berita hoax ini, berita bohong yang disampaikan oleh Mas Hasto ini, rasa-rasanya saya bisa mengkonfirmasinya bahwa memang ada berita bohong yang atau hoax yang dikutip oleh Mas Hasto. Nah, apakah kemudian konstruksi hukumnya terpenuhi atau tidak berdasarkan Undang-Undang ITE? Saya tidak tahu, ya. Tetapi secara faktual saya bisa mengatakan bahwa memang ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bukan mengenai beda pendapatnya soal pemilu 2024, tetapi data yang dikutip adalah data yang bersifat hoax. Iya. Kalau melihat cerita ini memang sudah berkali-kali Hasto bikin hoax itu dan menyebarkan itu. Lihat wajah pengacaranya kicep ya. Ini baru sama si Kodari. Artinya kalau seperti ini bisa saja nanti dipanggil lagi ke Polda. Mudah-mudahan. Itulah kalau Hasto di mana-mana ngomong terus masih menyerang Jokowi terus
Ya, padahal yang di materi-materi yang dilontarkan juga materi-materi asumsi, persepsi. Jadi susah dan seakan-akan tidak berkesudahan. Even pilpresnya udah selesai, masih saja menyerang-menyerang terus, menyindir-nyindir terus. Ya kebangetan juga sih kadang-kadang. Ya, nah sekarang ribet tersendiri kalau kayak begini nih. Tapi yang paling pasti akibat banyak masalah yang harus dihadapi oleh Hasto, ya, baik di Polda Metro maupun di KPK. Untuk itu Hasto diminta mundur. Ya. Tok, kalau diminta mundur, lu jalan mundur aja di video, Tok. Nih, gua udah mundur nih buat lucu-lucuan, Tok. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Siapa yang meminta Hasto mundur? Simak nih, simak nih, simak nih. 1, 2, 3. Kling. Ya. Karena tersangkut banyak masalah, relawan Puan Maharani meminta Hasto mundur dari jabatan Sekjen PDIP. Ya. Ada juga nih, apa ini? Relawan Puan Maharani ini. Kader bukan ini ya? Tapi ya kalau yang udah begini mah terlepas kader atau di luar kader, kalau udah mengatakan relawan Maharani ya Puan ya udah pasti ada di balik ini juga lah. Atau setidaknya tahu, merestui nggak merestui itu soal lain. Tapi yang pasti tahu gitu ya. Nggak mungkin lah Puan nggak tahu. Ketua Umum Relawan Puan Maharani atau Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN, Dedi Palgunadi, meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatan sebagai Sekjen PDIP dan fokus dengan segala masalah hukum yang tengah dihadapinya saat ini. Hasto sudah jatuh ketiban tangga pula. Iya. Ya, terkait adanya sejumlah masalah yang sedang dihadapi oleh Hasto, sebaiknya mundur dari jabatan PDIP supaya lebih fokus kepada masalah yang dihadapinya. Ini penting, terlebih PDIP sekarang sedang menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia. Nah, ayo lu. Kenapa ya? Karena Hasto dari sisi waktu pasti akan tersita karena menghadapi masalah hukum, baik di Polda maupun di KPK. Sedangkan saat sekarang ini, partai sedang sibuk-sibuknya dan fokus menghadapi pilkada. Terus terang ini pasti akan mengganggu kinerja partai. Jangan sampai, lanjut Dedi, sebuah keputusan strategis yang harusnya diambil oleh partai menjadi terganggu dengan posisi Hasto yang kini tengah dirundung masalah. Iya. Ya, langkah eloknya kalau Hasto mundur agar dapat secara fokus menangani semua persoalan yang ada. Karena fungsi sekjen dalam sebuah kepartaian itu adalah sangat vital. Dan ini untuk kebaikan Hasto Kristianto supaya fokus. Ya. Gimana? Ya. Nangis juga nggak apa-apa. Itulah Hasto Kristianto dengan segala fenomenanya. Komentar ya, teman-teman. Ya, yang asik-asik komentarnya. Ya. Informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan kita akan pantau terus sampai dengan Harun Masiku dipulangkan dan Hasto dipanggil lagi ke KPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.